Kalian udah tahu belum sejarah Perang Paraguay? Kalau kalian belum tahu, gue kasih tahu nih guys. Perang Paraguay, juga dikenal sebagai Perang Tiga Sekutu, adalah salah satu konflik militer terbesar di Amerika Selatan. Perang ini terjadi antara Paraguay melawan koalisi Brazil, Argentina, dan Uruguay dari tahun 1864 hingga 1870. Ada beberapa alasan utama yang menyebabkan terjadinya perang ini. 1. Ambisi dan kebijakan ekspansionis Paraguay. Presiden Paraguay, Francisco Solano Lopez, memiliki ambisi besar untuk memperluas pengaruh Paraguay di kawasan tersebut. Lopez menganggap dirinya sebagai pemimpin besar yang mampu menyaingi kekuatan Brazil dan Argentina. Kebijakan militer. Lopez memperkuat angkatan bersenjata Paraguay dan mengembangkan kebijakan luar negeri yang agresif untuk mengamankan akses ke laut dan memperluas wilayah Paraguay. 2. Ketegangan regional dan konflik internal. Uruguay mengalami perang saudara antara dua faksi politik utama, Blancos dan Colorados. Argentina dan Brazil mendukung faksi yang berbeda, yang menyebabkan ketegangan di kawasan tersebut. Dukungan terhadap Blancos. Lopez mendukung faksi Blanco di Uruguay yang kalah dalam perang saudara dan terancam oleh intervensi Brazil yang mendukung faksi Colorado. Ketika Brazil dan Argentina campur tangan dalam urusan internal Uruguay, Lopez melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan Paraguay. 3. Konflik dengan Brazil. Invasi Mato Grosso. Paraguay memulai perang dengan menginvasi provinsi Mato Grosso di Brazil pada Desember 1864. Lopez berharap dapat membuka akses Paraguay ke laut melalui wilayah Brazil. Penahanan kapal Brazil. Sebelumnya Lopez telah menahan kapal Brazil yang berlayar di Sungai Paraguay, yang meningkatkan ketegangan antara kedua negara. 4. Konflik dengan Argentina. Invasi Corrientes. Lopez menginvasi provinsi Corrientes di Argentina sebagai bagian dari strateginya untuk mendukung Uruguay dan melawan dominasi Brazil dan Argentina di kawasan tersebut. Netralitas Argentina. Argentina awalnya mencoba mempertahankan netralitas, tetapi invasi Paraguay memaksa mereka untuk bergabung dalam aliansi dengan Brazil dan Uruguay. 5. Pembentukan Aliansi Tiga Sekutu. Traktat Aliansi. Pada Mei 1865, Brazil, Argentina, dan Uruguay menandatangani Traktat Aliansi yang menciptakan koalisi militer untuk melawan Paraguay. Aliansi ini berkomitmen untuk mengalahkan Lopez dan membatasi kekuatan militer Paraguay. 6. Faktor ekonomi dan politik. Kontrol ekonomi. Paraguay ingin mengamankan kontrol atas rute perdagangan dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Lopez melihat penguasaan terhadap wilayah strategis sebagai kunci untuk kemakmuran ekonomi Paraguay. Stabilitas politik. Brazil dan Argentina juga ingin memastikan stabilitas politik di kawasan dengan melemahkan pengaruh Lopez dan mencegah Paraguay menjadi ancaman regional. Jalannya perang. Invasi Paraguay. Perang dimulai ketika Paraguay di bawah perintah Lopez menyerang provinsi Mato Grosso di Brazil pada tahun 1864. Lopez kemudian menginvasi Argentina untuk mencoba membuka jalan ke Uruguay. Invasi ini gagal dan mengundang serangan balik dari Aliansi Tiga Sekutu. 2. Kampanye utama. Pertempuran 7 Oktober 1866
adalah salah satu pertempuran di awal di mana pasukan Paraguay menghadapi kekuatan gabungan sekutu. Pertempuran Tuyuti 1866, pertempuran terbesar di Amerika Selatan dengan kekalahan besar bagi Paraguay. Pengepungan Humaita 1866 sampai 1868. Pengepungan benteng utama Paraguay di Sungai Paraguay yang akhirnya jatuh ke tangan sekutu setelah perlawanan yang panjang dan brutal. 3. Kampanye akhir. Setelah jatuhnya Humaita, perang berlanjut dengan serangkaian kekalahan bagi Paraguay. Pada tahun 1869, sekutu merebut Asunción, ibu kota Paraguay. Perlawanan gerilya terus berlangsung hingga kematian Lopez pada tahun 1870 di pertempuran Cerro Cora. Dampak dan akibat Perang Paraguay. 1. Kerugian besar. Perang Paraguay adalah salah satu perang paling mematikan di Amerika Serikat. Diperkirakan bahwa hingga 60-70% populasi Paraguay, termasuk 90% populasi laki-laki dewasa, tewas akibat perang, kelaparan, dan penyakit. Kehancuran ekonomi dan sosial yang parah dialami Paraguay, dan ini memerlukan beberapa dekade untuk pulih. 2. Perubahan wilayah. Paraguay kehilangan sebagian besar wilayahnya kepada Brasil dan Argentina sebagai hasil dari perjanjian damai yang mengakhiri perang. Negara-negara sekutu mengalami kerugian yang signifikan, tetapi berhasil memperkuat pengaruh mereka di wilayah tersebut. 3. Dampak politik. Setelah perang, Paraguay mengalami periode ketidakstabilan politik dan ekonomi. Perang mengakhiri era pemerintahan Lopez dan membuka jalan bagi perubahan besar dalam struktur politik dan sosial negara tersebut. Bagi Brasil, Argentina, dan Uruguay, kemenangan dalam perang membantu memperkuat posisi mereka di kawasan dan memperkokoh stabilitas politik domestik. Kesimpulan dari Perang Paraguay adalah konflik yang membawa kehancuran besar dan perubahan signifikan di Amerika Selatan. Meskipun perang ini mengakibatkan penderitaan besar bagi Paraguay, ia juga memainkan peran penting dalam membentuk sejarah politik dan sosial kawasan tersebut. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Perang Paraguay adalah 1. Dampak ambisi ekspansionis. Bahaya ekspansionisme. Ambisi berlebihan untuk memperluas wilayah dan kekuasaan, seperti yang dilakukan oleh Francisco Solano Lopez, dapat membawa bencana bagi negara. Keinginan untuk mengubah tatanan regional dengan kekuatan militer seringkali berujung pada konflik besar dan kehancuran. Realitas geopolitik. Negara-negara kecil harus mempertimbangkan kekuatan dan hubungan geopolitik mereka dengan hati-hati. Ekspansi tanpa dukungan atau strategi yang matang dapat memicu reaksi keras dari negara-negara tetangga. 2. Pentingnya aliansi dan diplomasi. Kekuatan aliansi menunjukkan betapa kuatnya koalisi negara-negara yang bersatu dengan tujuan yang sama. Kerjasama antara Brasil, Argentina, dan Uruguay mampu mengalahkan Paraguay yang secara militer lebih lemah. Diplomasi daripada konflik. Konflik ini menggarisbawahi pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan sengketa internasional. Negosiasi dan diplomasi dapat mencegah perang yang menghancurkan dan mengurangi kerugian manusia serta materi. 3. Akibat perang terhadap populasi. Kerugian manusia. Perang Paraguay menunjukkan dampak dahsyat dari perang terhadap populasi. Kehilangan nyawa yang masif dan penurunan drastis populasi laki-laki dewasa menyebabkan masalah demografis dan sosial yang berkepanjangan bagi Paraguay. Pemulihan yang sulit. Bangsa yang hancur akibat perang membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Infrastruktur yang rusak, ekonomi yang lumpuh, dan trauma sosial memerlukan upaya besar dan waktu lama untuk bangkit kembali. 4. Pengaruh militer terhadap pembangunan nasional. Krisis ekonomi, pengeluaran militer yang besar, dan perang berkepanjangan dapat menghancurkan perekonomian suatu negara.
Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru habis untuk perang. Ketahanan nasional. Negara harus menjaga keseimbangan antara pertahanan militer dan pembangunan ekonomi untuk memastikan ketahanan nasional yang berkelanjutan. 5. Signifikansi pemimpin yang bijaksana. Kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kepemimpinan yang baik sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis. Pemimpin yang ambisius dan tidak bijaksana seperti Lopez dapat membawa negara ke dalam situasi yang tidak diinginkan. Belajar dari sejarah. Pemimpin masa kini dapat belajar dari sejarah untuk menghindari kesalahan serupa, menghormati kedaulatan negara lain, dan memprioritaskan perdamaian dapat mencegah konflik destruktif. 6. Pentingnya dukungan rakyat. Partisipasi masyarakat. Keterlibatan dan dukungan rakyat dalam kebijakan nasional sangat penting. Keputusan besar seperti perang harus mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk memastikan kesatuan dan dukungan yang diperlukan. Kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Perang yang berkepanjangan membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi warga sipil yang dapat merusak tatanan sosial dan moral bangsa. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jikalau kalian suka dengan konten ini, pastinya sudah tahu harus ngapain. Terima kasih, sampai jumpa untuk video-video sejarah berikutnya. Bye-bye.